Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 49. Ini ayah sama ibunya tadi memberi jalan keluar ya. Agar langsung pembukaan lebih cepat nambah, kata dokter, membuat Kirana dan Brian bingung. Maksudnya apa, dokter? Tanya Brian. Kalian melakukan hubungan suami istri ya? Tapi untungnya tidak apa-apa bayi di dalamnya. Kata dokter menjelaskan. Tentu saja membuat Kirana malu. Wajahnya merah. Meski dia sedang kesakitan, namun mendengar ucapan dokter terasa malu sekali. Sedangkan Brian merasa bangga dengan ucapan dokter itu. Ya dokter, memang sengaja saya melakukannya agar istri saya cepat pembukaan, kata Brian. Dokter hanya tersenyum saja. Dia paham betul maksud Brian bukan sengaja agar melahirkan dengan mudah. Kebanyakan para suami itu ingin selalu mendapatkan jatah, meski istri sedang hamil besar. Au, mas ini sakit banget. Teriak Kirana. Membuat Brian kaget, dia panik sekali. Namun dokter memeriksanya kembali. Dan ternyata sudah naik lagi pembukaannya jadi 9. Dokter masih terus memantau keadaan Kirana. Satu lagi ya Bu, Ibu bisa miring ke samping agar cepat pembukaannya sempurna. Kata dokter. Nanti saya beri aba-aba, Ibu tarik nafas kuat lalu dilepas sambil mengejannya. Oke, 1, 2, 3 dorong Bu. Oek, oek, oek. Nah, kan sudah keluar semua dengan selamat. Alhamdulillah, terima kasih sayang. Kamu hebat, kata Brian yang sejak tadi berada di depan kepala Kirana memberi semangat. Kirana pun terkulai lemas, dia memejamkan matanya. Rasanya ngilu sekali dia harus mengeluarkan 2 bayi di bagian bawahnya. Namun begitu, kata dokter belum selesai. Dia harus ditangani lagi untuk mengeluarkan sisa-sisa darah di dalam perut Kirana. Setelah lahir, bayi-bayi Kirana dibawa suster untuk dibersihkan lebih dulu. Brian menunggu bayinya di adzani, lalu menggendongnya. Dan tak lama, bayi-bayi Brian sudah dibersihkan dan sudah dipakai baju dan kain hangat. Mas, kamu sudah beritahu Mama dan Papa, juga Ayah dan Ibu? Tanya Kirana. Belum sayang. Nanti setelah kamu memberi ASI semua anak kita baru aku telepon mereka, kata Brian. Dia masih menggendong anaknya dengan perasaan bahagia, matanya tidak pernah teralihkan dari bayi yang dia gendong. Kirana memperhatikan suaminya begitu senang mendapatkan bayi laki-laki darinya, dia pun tersenyum senang. Mas, kamu sudah menyiapkan nama untuk anak kita? Tanya Kirana. Nama ya? Tanya Brian bingung. Loh, jadi belum memikirkan nama anak kita? Tanya Kirana heran. Aku lupa sayang, hehe. Jawab Brian menggaruk kepala bagian belakang. Kirana cemberut dengan kesal, dia juga lupa mendiskusikan nama anak yang dia kandung dengan Brian. Dia pikir Brian sudah menyiapkan nama untuk kedua anaknya. Lalu dia pun berpikir, nama apa yang pantas dia sematkan pada kedua anaknya itu. Kamu sedang berpikir apa? Tanya Brian. Nama anakku, Mas. Kamu gak menyiapkan nama untuk anak kita? Itu aneh sekali. Kata Kirana kesal. Aku sudah memikirkan nama anak kita, sayang. Jawab Brian. Siapa namanya? Alka dan Arka, bagaimana menurutmu sayang? Tanya Brian. Bagus Mas. Yang mana Alka dan yang mana Arka? Tanya Kirana. Alka yang ada sama kamu, kakaknya itu Alka dan sama aku ini Arka. Nanti kita kasih tanda agar tidak bingung ya, kata Brian. Boleh, sekarang Alka sama Mami ya. Lucunya anak Mami, ucap Kirana menoel pipi Alka. Sekarang gantian sayang, Arka kasih ASI. Kata Brian mendekat untuk mengambil Alka dari tangan Kirana. Mereka menukar bayinya, Arka sejak tadi mencari sesuatu untuk dia masukkan ke dalam mulutnya. Tangannya selalu dia masukkan ke dalam mulutnya karena mungkin dia lapar. Kirana mengambil Arka dari tangan Brian dan bertukar dengan hati-hati. Kasihan anak Mami ya, gantian ya sayang.
Kakak Alka lebih dulu minum asinya, kata Kirana pada Arka. Mas, masa nama anak kita cuma Alka dan Arka aja sih? Apa nggak ada nama terusannya? Tanya Kirana. Ada kok. Siapa? Alka Pramudia Wijaya Putra, dan Arka Pramudia Wijaya Putra. Kata Brian. Jadi hanya beda nama depan aja, Mas? Tanya Kirana. Ya, sekarang anak kita sudah lengkap. Ada perempuan dan ada 2 laki-laki, sayang. Iya, sekarang aku yang mau menelepon ayah sama ibu. Kamu menghubungi mama sama papa Mas, mumpung anak kita masih kita pegang, kata Kirana. Oh ya benar. Lalu Kirana mengambil ponselnya dan menghubungi kedua orang tuanya, sedangkan Brian juga menghubungi kedua orang tuanya juga. Brian melakukan video call dengan Nyonya Kalina. Halo, Mam, sedang apa? Tanya Brian. Mama mau menyiapkan makan malam sayang, kenapa memangnya? Tumben video call? Kirana sudah melahirkan, Mam, nih anakku sedang aku gendong, kata Brian dengan senang menunjukkan anaknya pada ibunya. Wah senangnya. Satunya kemana? Adiknya sama maminya menelepon nenek sama kakeknya, nanti kita gantian. Kenapa nggak kamu dekatkan aja dengan Kirana, biar mama lihat semuanya. Ah ya benar. Lalu Brian mendekat pada Kirana, dan menunjukkan kedua anaknya serta istrinya itu. Kirana tersenyum pada mertuanya dan menunjukkan anak yang dia pegang. Nyonya Kalina sangat senang sekali, dia mendapatkan cucu laki-laki 2. Selamat ya sayang, kalian punya anak laki-laki kembar. Siapa namanya sayang? Alka dan Arka, Mam. Mas Brian yang kasih nama, jawab Kirana. Cocok dengan wajahnya, ganteng sekali. Oma jadi pengen pulang menemui cucu baruku Arka dan Alka. Kakaknya siapa? Alka kakaknya, jawab Kirana. Oh, yang digendong Brian? Tanya Nyonya Kalina lagi. Iya, jawab Kirana lagi. Lalu Brian menghubungi sekretarisnya di kantor, memberitahu kalau selama 3 hari dia tidak datang ke kantor. Kalau ada yang mendesak, sekretarisnya akan datang ke rumah sakit. Kirana juga menghubungi Danisa, dia sangat senang karena Danisa juga memberitahu akan menikah dengan Daniel. Jadi lo mau menikah dengan Tuan Daniel? Tanya Kirana tidak percaya. Iya, minggu depan. Lo bisa datang Kir? Tanya Danisa. Tentu saja, nanti gue kasih tahu Mas Brian kalau Tuan Daniel akan menikah denganmu. Wah, senang banget dengar lo mau nikah, jawab Kirana dengan senang hati. Ya, gue juga senang lo udah melahirkan. Besok gue ke rumah sakit, nengokin lo, kata Danisa. Ya. Brian pun menghubungi Mimin di rumah, siang nanti Michelle bisa menjenguk adiknya yang baru lahir. Dan betapa senangnya Michelle, kalau dia diberitahu adiknya sudah lahir ke dunia. Danisa sudah berada di rumah sakit menengok bayi Kirana, dia merasa gemas dengan bayi kembar itu. Sesekali dia mencubit pipinya dan juga menggigitnya. Ternyata mempunyai bayi itu menyenangkan, pikirnya. Lo jangan gigit anak gue dong, kata Kirana, yang tahu Danisa menggigit pipi anaknya hingga menangis. Hehehe, gue gemas banget Kir. Pengen jadinya punya bayi, kata Danisa. Halah, dulu lo enggak mau ribet sama anak kecil. Kenapa sekarang jadi pengen juga, kata Kirana mencibir Danisa. Ya kan dulu gue masih terjerat cinta Bruno. Dan sekarang gue terjerat cinta duda hot juga sama kayak lo, hahaha. Kirana pun ikut tertawa. Memang benar, kedua sahabat itu juga mendapatkan duda beranak satu. Mereka tidak menyangka akan dapat duda tampan dan hot juga. Sebenarnya gue nggak boleh nih ke rumah sakit nengokin lo, kata Danisa. Kenapa memangnya? Tanya Kirana. Danisa? Kenapa? Lo ngelamun? Lo tanya apa? Haish, kenapa lo nggak boleh jenguk gue? Oh, ya kan minggu depan gue mau nikah. Seperti orang mau nikah itu dipingit dulu, gitu kata kakak ipar gue. Tapi gue pengen lihat anak lo yang menggemaskan itu, kata Danisa. Aku aja langsung nikah waktu itu, nggak pakai dipingit. Mas Brian bilang aku hamil anaknya waktu itu,
Jadi besoknya aku nikah sama dia, kata Kirana. Cerita cinta lo sama gue beda ya, dan unik memang. Aku juga nggak menyangka akan menikah dengan Tuan Daniel. Dulu hanya bisa gue kagumi sewaktu kenal pertama di restoran itu, kata Danisa. Ya, gue juga nggak nyangka menikah dengan Mas Brian. Yang baru kenal dia sangat dingin banget. Bahkan dia mengusir gue karena salah paham, kata Kirana. Kir. Lo ingat enggak waktu itu ada cowok nabrak lo itu? Kapan? Waktu lo mau cari kerja itu, tahu siapa yang nabrak lo itu? Siapa ya? Kok aku lupa ya? Lo udah pikun ternyata. Gue hafal betul siapa cowok itu. Gue mau ngomong sama lo tuh, lupa aja. Mas Brian ya? Kata Kirana yang mulai ingat. Nah, kan. Ucapan gue waktu itu jadi kenyataan kan? Lo jadi istrinya dia tuh duda hot, hahaha. Kata Danisa. Kirana pun ikut tertawa. Dia ingat saat itu Brian sedang buru-buru berjalan sampai menabrak Kirana. Dan Kirana waktu itu sangat kesal, tapi keburu Danisa datang. Kirana juga tidak menyangka mengingat itu, kalau ucapan Danisa jadi kenyataan, dia menikah dengan Brian. Sementara itu, seorang perempuan muda dan cantik, memasuki rumah Daniel. Dia berpenampilan seperti seorang nyonya besar. Satpam di rumah Daniel tahu siapa dia. Satpam memberi hormat karena dulu dia adalah nyonya besar di rumah Daniel. Anakku ada di rumah, Pak? Tanya perempuan itu dengan sedikit menegak wajahnya. Ada perbedaan di penampilan dan sikap perempuan di mata Satpam itu, setelah beberapa tahun tidak melihatnya. Keangkuhan dalam wajah mantan majikannya itu, namun masih mau menyapanya. Ada, Nyonya, di dalam, sama Kata Satpam tidak meneruskan ucapannya. Sama siapa? Tanya perempuan itu lagi. Nyonya lihat sendiri saja. Sejak tadi aku juga mau masuk. Tapi kamu malah bicara yang tidak bermutu, katanya. Lalu dia pun melangkah masuk. Dia sengaja memarkirkan mobilnya tidak di halaman rumah Daniel, tapi di depan rumah di pinggir jalan. Dia terus melangkah masuk ke dalam tanpa membunyikan bel atau mengucapkan salam, lalu langsung menuju kamar anaknya. Ya, dia adalah mantan istrinya Daniel, Raisa. Yang dulu meninggalkan Daniel dengan pria bulenya yang kaya raya. Entah mau apa dia datang ke rumah Daniel, apakah mau menjenguk anaknya? Atau mau apa? Tidak ada yang tahu. Raisa langsung masuk ke dalam kamar Kania, dia melihat Kania sedang bermain dengan Danisa. Raisa mengerutkan dahinya, siapa perempuan bersama Kania? Kania? Kania dan Danisa menoleh ke arah sumber suara. Dan Kania hanya diam saja, mengingat siapa perempuan yang memanggilnya. Sedangkan Raisa hanya menatap anaknya dengan tatapan rindu seorang ibu. Danisa juga heran, siapa perempuan itu? Kania, ini mama sayang, kata Raisa akhirnya bicara. Mama Kania? Tanya Kania heran dan bingung. Iya sayang, ini mama Kania, kata Raisa lagi. Dia mendekat pada Kania yang masih bingung, menatap Danisa yang juga kebingungan dengan kedatangan Raisa itu. Namun dia merasa sedih karena mamanya Kania datang. Apakah akan kembali lagi pada Daniel? Pikiran jelek dan khawatir Danisa terus bermunculan. Dia melihat Raisa memeluk Nisa. Namun, Kania belum menanggapi dan membalas pelukan Raisa. Danisa pun menjauh, dia tahu ibunya Kania itu sedang merindukan anaknya. Tante Danisa juga mau jadi mama Kania, kata Kania. Membuat Raisa dan Danisa terkejut bersamaan. Keduanya saling menatap, Danisa menatap Raisa bingung. Namun, Raisa malah menatap Danisa dengan tatapan sinis. Melihat dari atas sampai bawah penampilan Danisa, Danisa merasa risih ditatap sinis oleh Raisa. Apa yang Anda lihat, Mbak? Tanya Danisa. Mbak, memang aku seorang pembantu? Kata Raisa kesal dengan sebutan Danisa padanya. Danisa mengerutkan dahinya, memang pantas dipanggil Mbak. Dia lebih tua dari Danisa, tapi memang masih cantik. Tapi usia tidak bisa menutupi penampilan, dan garis wajah kalau Raisa lebih tua dari Danisa. Tapi Anda lebih tua dariku.
Aku hanya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua dari usiaku, kata Danisa lagi. Bisa tidak memanggil lebih sopan? Menurutku panggilan Mbak juga sopan. Hanya orang yang sombong saja yang tidak mau dipanggil Mbak, kata Danisa lagi dengan datarnya. Kamu, Raisa. Daniel masuk dengan cepat, dia marah dengan ucapannya pada Danisa. Tatapannya tajam pada Raisa, namun Raisa malah mengejek Daniel. Heh, kamu datang lebih cepat? Pasti satpam itu yang memberitahumu ya? Oh ya, aku datang ingin bertemu dengan anakku. Tapi malah dia bilang perempuan itu adalah calon mamanya. Kamu memilih perempuan di bawah levelku, kata Raisa seolah mengejen Daniel. Daniel pun geram dengan ucapan Raisa, namun Danisa mencegah Daniel untuk membalas ucapan Raisa. Sudah, Mas Daniel, biarkan saja. Lagi pula, kesombongan tidak akan membawanya bahagia. Aku yakin dia datang karena tidak bahagia dengan suaminya, kata Danisa langsung menusuk pada Raisa. Wajah Raisa merah padam, dia tidak menyangka calon istri Daniel lebih berani dari gadis biasanya. Namun dia diam saja, mendekat pada Kania dan berbicara pada Kania. Kania sayang, ini mama sayang. Apa kamu mau ikut dengan mama ke Inggris? Tanya Raisa. Besambung.